Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Arliza dari Prospek Institute. Kami ucapkan selamat bergabung dalam Prospek Talks 54 dengan tema The Carbon Shift, Transformasi Hijau Menuju Net Zero Emission Indonesia 2060 yang diadakan pada hari ini, Kamis 30 Oktober 2025 dari pukul 9.00 hingga pukul 11.30 yang diselenggarakan oleh Prospek Institute. Sedikit informasi, Bapak dan Ibu, Prospek Talks ini merupakan agenda webinar yang diselenggarakan oleh Prospek Institute sebagai wadah diskusi mengenai pengelolaan lingkungan berkelanjutan serta program pemberdayaan masyarakat. Prospek atau singkatan dari Proper and Sustainability Partnership Center merupakan bagian dari PT Arjuna Wijaya Karya. Prospek adalah konsultan proper dan program-program keberlanjutan yang berorientasi pada konsep lingkungan serta pemberdayaan masyarakat yang sustainable. Baik, sebelum kita memulai Prospek Talks 54 pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum memulai Prospek Talks 54 kali ini, saya mohon izin untuk mendokumentasikan Prospek Talks pada hari ini ya, Bapak dan Ibu. Dipersilahkan jika berkenan untuk mengaktifkan kameranya atau mungkin ingin memberi reaction juga monggo, dipersilahkan. Baik, saya tunggu sekitar 2 menit hingga Bapak dan Ibu siap untuk menyalakan kameranya. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu peserta Prospek Talks yang sudah bersedia untuk mengabadikan acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki agenda yang selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu sambutan dari General Manager Prospek Institute, Mbak Titis Puspita Dewi. Selamat pagi Mbak Titis. Selamat pagi, Mbak Arliza. Baik, kepada Mbak Titis dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mbak Arliza. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Mas Mbak, peserta Prospek Talks ke-54. Jadi, Alhamdulillah di hari ini kita sudah masuk ke Prospek Talks yang edisi ke-54. Jadi, sudah ada 54 kali agenda webinar maupun Prospek Talks Go to Campus yang telah kami selenggarakan. Nah, di pagi hari ini insya Allah kita akan diskusi terkait dengan The Carbon Shift, transformasi hijau menuju Net Zero Emission Indonesia 2060.
sebagai salah satu bentuk menjembatani pemahaman antar lintas sektor pun juga nantinya kita akan membahas mengenai strategi, tantangan, peluang, sekaligus juga bagaimana mengorkestrasi pergerakan besar terkait dengan perdagangan karbon ini. Jadi, salah satu isu yang tahun ini cukup hangat adalah mengenai perdagangan karbon. Pun juga apabila Bapak Ibu di insan proper sesuai dengan Permen LH BPLH nomor 7 tahun 2025 itu juga sudah masuk penilaian yang baru di aspek ekoinovasi, terutamanya terkait dengan melaksanakan skema perdagangan karbon atau nilai ekonomi karbon. Nah, di hari ini kita akan berdiskusi lebih detail dan lanjut bersama dengan Ibu Dela Satya Guniastuti atau Ibu Dela yang saat ini beliau menjabat sebagai Kapokja Perencanaan dan Pemantauan Non-Lahan Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selamat pagi Ibu Dela. Selamat pagi, Bu Trista. Terima kasih Begitu ya. atas kesediaan dan kehadirannya Bu Dela. Dan izin menyapa juga narasumber kedua kita ada Bapak Eka Oktaviatna Mulyadi selaku Officer Lingkungan PT PLN Indonesia Power UBP Priok. Selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi, Bu Titis. Terima kasih atas kesediaannya dan Ya, semoga sama-sama, di Bu. pagi hari ini kita bisa lebih banyak menggali bagaimana kemudian pengaplikasian perdagangan karbon dan manfaatnya dilihat dari sisi regulasi pemerintah maupun best practice yang telah dilakukan di perusahaan. Dan nantinya agenda ini akan dimoderatori oleh Mbak Carolina Tiarorsita Dewi atau Mbak Sita. Dan semoga lebih lanjut bisa digali pun juga diulik bagaimana kemudian penerapan perdagangan karbon ini bisa dilakukan secara optimal di Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga seluruh proses diskusinya lancar dan hari ini di istilah Jawanya itu gayeng gitu ya Bapak Ibu sekalian supaya semakin banyak pengetahuan yang bisa kita share terkait dengan perdagangan karbon. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berdiskusi Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Titis untuk sambutannya yang telah diberikan. Menjadi semangat bagi kita untuk menyimak Prospek Talks 54 pada pagi hari ini. Baik, langsung saja untuk acara Prospek Talks 54 kali ini. Sebelum kita memulai sesi hari ini, izinkan saya memperkenalkan moderator kita, Mbak Carolina Tiara Rosita Dewi atau yang akrab disapa Mbak Sita. Mbak Sita ini adalah lulusan Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro dan telah terlibat dalam berbagai riset lingkungan, khususnya Proper and Sustainability. Saat ini Mbak Sita bekerja sebagai Environment Research Supervisor di Prospek Research dengan pengalaman luas di bidang pengembangan strategi keberlanjutan. Nah, hari ini Mbak Sita akan memandu jalannya Prospek Talks agar diskusi berlangsung lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Dipersilahkan waktu dan tempat kepada Mbak Sita. Oke, baik. Terima kasih Mbak Liza atas kesempatannya. Apakah suara saya jelas terdengar ya Mbak Liza ya? Sudah terdengar jelas Mbak Sita? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sita yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta yang telah bergabung dalam Prospek Talks edisi ke-54 dengan topik hari ini yaitu Decarbon Shift, Transformasi Hijau Menuju Net Zero Emission Indonesia 2060. Tema ini mengajak kita untuk melihat lebih dekat bagaimana Indonesia tengah bergerak menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, sekaligus memastikan pembangunan nasional tetap berorientasi pada keberlanjutan. Bapak Ibu sekalian, sejak disepakatinya Perjanjian Paris pada tahun 2015, seluruh negara di dunia telah berkomitmen untuk menjaga kenaikan temperatur rata-rata global tidak melebihi 2 derajat Celcius dan berupaya keras agar tetap di bawah 1,5 derajat Celcius dibandingkan masa praindustri. Komitmen ini menempatkan net zero emission sebagai agenda utama, bukan hanya konteks lingkungan, tetapi tanggung jawab
moral, dan juga ekonomi global. Sebagai bagian dari komunitas dunia, Indonesia pun telah menetapkan target ambisius untuk mencapai net zero emission paling lambat pada tahun 2060 atau bahkan bisa lebih cepat. Nah, target ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari solusi melalui langkah-langkah konkret untuk menekan emisi sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi hijau. Nah, tentunya dalam mencapai target bersama ini membutuhkan sinergi dari seluruh pihak ya, mulai dari pemerintah, kemudian industri, bahkan masyarakat juga ikut berpartisipasi. Nah, setiap peran maupun setiap pihak ini memiliki peran penting dalam mewujudkan transformasi hijau untuk masing-masing pihak tersebut. Nah, untuk hari ini dalam Prospek Talks yang ke-54, kita akan mendengar langsung pandangan dan pengalaman dari dua sektor kunci yang menjadi penggerak utama dalam transformasi hijau Indonesia. Yang pertama, dari sisi pemerintah, kita akan mendengarkan paparan dari perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yang akan menjelaskan arah kebijakan nasional, strategi pengurangan emisi lintas sektor, serta upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Kemudian dari sisi industri energi, hadir perwakilan dari PT PLN Indonesia Power, Unit Bisnis Pembangkitan Priuk, yang akan berbagi mengenai bagaimana sektor energi yang sebagai tulang punggung pembangunan nasional tengah melakukan transformasi menuju sistem kelistrikan yang lebih hijau dan lebih efisien. Nah, oke, mungkin kita langsung saja yang menyapa untuk kedua narasumber kita. Yang pertama itu ada Ibu Della Satya Kunyastuti, Sarjana Kehutanan, Magister Sains, Kapokja Perencanaan dan Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Non-Lahan, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selamat pagi, Ibu Della. Selamat pagi, Bu. Iya, oke. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan Ibu Della pada pagi hari ini. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya Oke. saya mohon izin dulu ini ke Pak Eka. Kalau boleh, nanti setelah paparan, apakah saya boleh langsung diskusi ya? Karena mohon maaf, saya ada agenda lain, Bapak Eka sama Ibu Sita, kalau boleh. Ya, boleh, Kak. Silakan. Oke, baik Ibu Della. Berarti nanti untuk sesi diskusinya langsung setelah paparan Bu Della ya. Mungkin nanti kalau diskusi lebih lanjut dengan Pak Eka juga akan dilakukan setelah materi dari Pak Eka seperti itu. Oke, oke. Selanjutnya mungkin mari kita sambut untuk narasumber yang kedua. Iya, Ibu Della. Ya, sudah Bu. Oh iya, terima kasih Ibu Della. Untuk narasumber yang kedua, ini ada perwakilan dari sisi industri energi. Ada Bapak Eka Oktaviatna Mulyadi, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Officer Lingkungan dari PT PLN Indonesia Power, Unit Bisnis Pembangkitan Priuk. Selamat pagi Bapak Eka. Selamat pagi, Ibu. Oke, terima kasih Bapak Eka. Oke, mungkin sebelum kita memulai sharing session dan diskusi pada pagi hari ini, izin saya membacakan sedikit urutan acara ya, pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, nanti untuk penyampaian materi dari Ibu Della Satya Kunyastuti, kemudian langsung dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kemudian yang kedua, penyampaian materi dari Bapak Eka Oktaviatna Mulyadi, kemudian juga langsung dilanjutkan dengan sesi diskusi seperti itu. Untuk sesi diskusi dari Bapak Ibu peserta Prospek Talks dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat untuk formatnya sesuai yang dikirimkan oleh teman-teman panitia. Kemudian sebagai informasi juga untuk di kolom chat juga terlampir tautan absensi untuk Bapak Ibu sekalian dapat mengisi absensi atau data hadir tersebut sebagai bentuk konfirmasi kehadiran pada kegiatan Prospek Talks pada pagi hari ini seperti itu. Mungkin lanjut saja, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu penyampaian materi dari Ibu Della Satya Kunyastuti, Sarjana Kehutanan Magister Sains. Mungkin sebelumnya izin saya untuk memperkenalkan profil atau CV dari Ibu Della. Ibu Della Satya Kunyastuti, Sarjana Kehutanan Magister Sains, merupakan Kapokja Perencanaan dan Pemantauan Aksi Mitigasi Berbasis Non-Lahan dari Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon dari Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Ibu Della memiliki pengalaman yang sangat luas dan mendalam dalam perumusan kebijakan serta strategi mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Beliau telah terlibat langsung dalam proses
Penting diantaranya sebagai anggota tim penyusunan roadmap NDC mitigasi, anggota tim penyusunan LTC LCCR 2050, anggota tim penyusunan dokumen INDC, dan anggota tim penyusunan dokumen second NDC. Nah, dengan pengalaman dan kontribusi beliau, mungkin tentu kita akan mendapatkan banyak wawasan yang berharga mengenai arah kebijakan dan strategi nasional untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Baik, untuk Bu Dela, apakah sudah siap untuk memaparkan materi? Iya, insya Allah sudah siap, Bu. Oke, untuk materi berarti untuk share screen-nya dari Bu Dela atau dari kami? Ya, nanti saya share screen sendiri saja, Ibu. Oke, terima kasih Bu Dela. Mungkin tanpa berlama-lama kepada Ibu Dela, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik. Oke, waktu Yogyakarta Bu Direktur yang akan paparan di sesi ini, tetapi karena beliau ada agenda lain kan harus bertemu Pak Menteri pagi ini, jadi saya mencoba untuk sharing session menggantikan beliau. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu, Alhamdulillah kami sudah mensubmit dokumen Second NDC Indonesia di akhir minggu lalu, dan dokumen itu sudah bisa Ibu download di website UNFCCC khusus untuk Second NDC Indonesia. Jadi sudah bisa diakses secara umum Bapak dan Ibu. Baik, saya coba sharing session ya Bu. Mungkin Bapak dan Ibu masih agak bingung. Saya adalah sarjana kehutanan, tetapi posisinya sekarang di lingkungan hidup. Iya, karena waktu itu kami tergabung antara KLHK, jadi beberapa teman kehutanan bergabung dengan lingkungan hidup. Oke, untuk mempercepat paparan saya, kita lanjut ke slide 2 ya Bapak dan Ibu. Oke, ini outline yang sebenarnya saya lihat di undangan. Jadi untuk yang perspektif ini akan berfokus pada 2 sektor kalau tidak salah, di energi dan di hulu. Karena untuk tahun 2030, 2 sektor ini merupakan sektor terbesar pengemisi GRK. Tetapi untuk aksi hulu sendiri di tahun 2030 ini diharapkan sudah bisa net zero. Kemudian untuk di sektor energi ini pertumbuhannya akan terus berjalan, bahkan seperti kemarin di dokumen yang kami susun di second edisi, untuk sektor energi tersebut baru mampu akan mencapai peakingnya awalnya di tahun 2035. Tapi begitu kita rekalkulasi ulang, peaking itu baru bisa tercapai di 2038 Bapak dan Ibu. Ini adalah komitmen yang sudah disubmit Indonesia terkait dengan perubahan iklim. Ya, komitmen pertama yaitu ada di tahun 2016 yang kita menyebutnya first NDC, ini NDC Indonesia. Kemudian di tahun 2021 kita sudah mengeluarkan update NDC, di mana ini angka yang paling terkenal sebenarnya. CM1 29% dan CM2 41%. Kemudian di tahun yang sama kita sudah menyusun LTS LCCR, yaitu dokumen strategi penyampaian NCI. Di dalam dokumen inilah kita mencoba long term, kita mencoba mengasumsikan kapan Indonesia itu akan mencapai NCI. Diharapkan si NCI ini bisa tercapai di tahun 2030 atau lebih cepat. Diharapkan sebenarnya sebelum tahun 2030. Apalagi dengan beberapa sektor kemarin, sektor saat ini sudah seperti di industri, mereka sudah melakukan dekarbonisasi industri, sedang berjalan. Dan untuk industri sendiri, diharapkan NCI-nya bisa terjadi di maju 10 tahun lebih cepat, karena mereka akan fokus di perdagangan karbon setelah itu. Kemudian di tahun 2022, kita mensubmit, meningkatkan ambisi kita dengan mensubmit dokumen Enhanced NDC Indonesia. Nah, kita menaikkan ambisi di CM1 sebesar 31,89% dan CM2 sebesar 43,2%. Angka ini yang akan kita pakai sampai tahun 2030 ya Bapak dan Ibu. Kenapa ini dinaikkan ambisinya? Karena waktu itu ada review global stocktake di COP ke-28. Jadi setiap negara diminta menaikkan ambisinya karena ternyata kenaikan suhu dunia masih di atas 2 derajat Celcius. Karena itulah kita para partai mensubmit dokumen baru untuk peningkatan ambisinya. Di tahun 2024
dalam rangka mengetahui tracking progress industri Indonesia, kami mensubmit dokumen BTR pertama. Nah, di dokumen BTR pertama ini data yang masuk untuk tracking progress industri sampai dengan tahun 2022. Dan di tahun 2022 tersebut ternyata Indonesia sudah comply. Jadi reduksi emisi GRK di Indonesia pada 5 sektor itu sudah sesuai dengan target di ENDC. Dan minggu lalu kami sudah mensubmit second NDC Indonesia. Nah, second NDC ini walaupun sudah kami submit tahun 2025, tetapi baru akan digunakan di tahun 2031, Januari 2031 sampai 2035. Kita lanjut. Oke. Sebenarnya di dalam LTS LCCR itu ada pathway terkait mitigasi dan adaptasi. Pathway di mitigasi, maka seperti tadi disampaikan, kita akan mencapai penurunan bersih atau netting pada sektor kehutanan pada tahun 2030 dan NCE net zero emission akan tercapai di tahun 2060 atau lebih cepat. Skenario yang digunakan yaitu menggunakan skenario LCCP. Sebenarnya ada 3 skenario, nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, untuk mengurangi emisi dari sektor energi agar mampu mendekati 0,4 serapan di bidang kehutanan itu harus kita push. Sekian netting ini benar-benar diharapkan bisa terjadi di tahun 2030. Karena untuk sektor energi sendiri, aksi-aksi mitigasi yang diperlukan itu sangat mahal. Seperti PLTS atap, penggunaan EBT, dan retrofit batu bara, ini cukup mahal aksi-aksi mitigasi yang diperlukan. Kemudian terkait dengan adaptation pathway, yaitu mengurangi dampak perubahan terhadap PDB nasional. Jadi dia lebih ke beradaptasi, bagaimana kita mampu beradaptasi dengan lingkungan sehingga mampu mengurangi perubahan iklim, akibat dari perubahan iklim. Oke, bagaimana strategi implementasi NDC-nya? Sebenarnya ada 9 strategi yang kita terapkan. Yang pertama tentang pengembangan ownership dan komitmen para pihak ini sangat diperlukan. Kemudian pengembangan kapasitas dari stakeholder yang terlibat. Kemudian enabling environment, bagaimana kita terkait perlakuan kita terhadap environment dan aktivitas yang kita lakukan. Yang keempat yaitu penyusunan kerangka kerja dan jaringan informasi. Kita perlu menyusun kerangka kerja untuk mewujudkan bagaimana perubahan iklim ini tidak terlalu mempengaruhi, masih tetap kita jaga, tentu tidak dengan mengabaikan faktor ekonomi ya. Jadi lingkungan tetap terjaga, tapi ekonomi masyarakat pun terus berkembang, itu yang memang harus dipegang. Kemudian kebijakan satu data GRK, ya kita telah mengembangkan kebijakan satu data GRK. Jadi data-data yang keluar itu dari Direktorat Inventarisasi GRK. Kemudian penyusunan kebijakan, rencana dan program KRP, lalu penyusunan pedoman implementasi NDC. Pedoman implementasi NDC itu sudah sempat kita susun di tahun 2018 kalau tidak salah Ibu. Kemudian implementasi NDC otomatis setelah NDC itu kita tetapkan, kita submit, kita perlu mengecek bagaimana implementasinya, bagaimana tracking progressnya, apakah tercapai atau tidak secara tahunannya. Yang terakhir pemantauan kaji ulang. Sebenarnya untuk kalau kita melihat membandingkan dokumen NDC dan dokumen second NDC, terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan, di mana second NDC ini tidak lagi menggunakan BAU atau base year, tapi dia menggunakan reference years. Kemudian tidak menggunakan CM1 dan CM2, serta bahasanya bukan reduksi emisi GRK, tetapi dia menggunakan batas emisi di tahun 2031 sampai 2035. Jadi sebenarnya pemantauan dan kaji ulang ini kami perlukan bagaimana melingkan antara tahun 2030 sampai 2031. Kenapa waktu UNDC dan SNDC bukan tidak dilakukan kaji ulang, tetap dilakukan kaji ulang, tetapi selisihnya ini tidak terlalu besar karena metode yang digunakan masih sama. Sedangkan untuk dokumen second emisi Indonesia ini metode yang digunakan pun sudah jauh berbeda dengan ketentuan POP. Nah, bagaimana implementasi NDC ini dilakukan sesuai selama 5 tahun sekali, sesuai dengan update NDC per 5 tahun yang diwajibkan sesuai dengan decision COP. Dan kita lanjut. Oke, ya ini tadi ada 3 skenario LTS LCCR, yaitu
current policy skenario, CPOS, TRNS, dan LCCP. Sebenarnya hanya skenario LCCP yang mampu mencapai peaking tertinggi. Ketika volume ini sudah net sink, bersamaan juga transisi energi kita turunkan. Nah, ini transisi energi berusaha kami turunkan. Jadi keseluruhannya mampu mencapai karbon netral NCI-nya di tahun 2060 atau lebih cepat. Kemudian untuk di sektor energi sendiri, apa sih upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai net zero di tahun 2060? Itu dia fokus pada power sector sebenarnya. Kemudian mengurangi kebutuhan terhadap energi agar sesuai dengan perkembangan ekonomi. Jadi kebutuhan energi ini dikurangi atau menggantinya dengan energi terbarukan. Lebih banyak mengembangkan efisiensi transportasi baik melalui MRT, BRT maupun dengan kereta listrik. Kemudian pengembangan biofuel, terus power plant yang lebih ramah lingkungan. Kemudian penggunaan renewable energy serta pengembangan batch bioenergi dengan CCS dan batch, penggunaan bioenergi yang CCS dan batch. Nah, ini penerapan CCS sebenarnya untuk CCS dan CCUS sendiri kan sudah ada Permen SEM ya. Tetapi ini masih pada batas kita, di mana ketentuan dalam permen tersebut masuknya CCS, masuknya CCS dari luar negeri untuk ditampung di Indonesia sebesar 30%, sedangkan posisinya 70% penyimpanan itu digunakan oleh negara Indonesia sendiri. Pada skenario LCCP, tingkat sektor energi mampu diproyeksikan sebesar 1.030 juta ton CO2 ekuivalen, dan di tahun 2030 akan turun ke 572. CCS ini seperti aksi mitigasi yang benar-benar menarik mana seperti sapu bersih lah. Tapi teknologi yang digunakan untuk CCS ini cukup mahal. Dan saat ini di Indonesia baru FS saja sampai di tahun ini. Kemarin saya sempat melihat proyek FS CCS ini di Aceh, dan ini baru proses MOU. Memang masih agak panjang untuk proses ini. Kemudian untuk strategi utamanya, kita ada 4 strategi utama dalam dekarbonasi sektor energi. Yang pertama tentang implementasi langkah-langkah efisiensi energi. Ya, fokus Kementerian ESDM sekarang adalah efisiensi energi dan renewable energy. Dan implementasi energi listrik pada subsektor transportasi. Jadi mereka sudah mulai memasukkan untuk sektor-sektor bangunan dan untuk BGH, bangunan gedung hijau, dan targetnya sudah mulai dinaikkan. Kemudian full switch of subsektor industri, karena sektor energi di industri, subsektor energi di industri ini berada di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian. Tetapi klaim reduksinya masuk ke sektor energi. Kemudian yang terakhir itu peningkatan penggunaan energi baru dan energi terbarukan pada subsektor ketenagalistrikan, transportasi, dan industri. Kemudian untuk yang sektor hulu sendiri, nah ini dari 3 skenario ini cocok digunakan untuk sektor hulu, yaitu skenario LCCP, di mana di tahun 2030 ini pada peaking tertinggi di sektor energi terjadi ketika Hulu sudah mampu net sink di tahun 2030. Makanya Kementerian Kehutanan sudah menyusun start renov Hulu net sink yang melibatkan semua provinsi di seluruh Indonesia. Dan sasaran berapa sih sasaran Hulu net sink? Sasaran Hulu net sink di tahun 2030 itu sebenarnya minus 140 juta ton CO2 ekuivalen. Nah, ini diperoleh jadi minusnya itu ketika masih ada greenhouse gas emission, baik dari penerbangan, transportasi, listrik, ini mampu dikurangi dari pohon-pohon di perhitungan di net sink. Makanya angkanya akan nol nantinya di tahun 2060 atau lebih cepat. Kemudian apa aja sih isi Renavolu di Indonesia? Sebenarnya Renavolu itu ada 11 aksi mitigasi, yaitu pertama tentang pengurangan laju deforestasi lahan mineral, jadi pengurangan di lahan-lahan mineral, kemudian di lahan gambut, yang ketiga ada di hutan lahan, dan pengurangan laju degradasi di kawasan hutan.
Kemudian pembangunan hutan, kita melakukan pembangunan hutan, reboisasi, kemudian kita perlu menerapkan sustainable forest, di mana kayu-kayu yang keluar dari hutan merupakan kayu-kayu yang sudah SFM, Sustainable Forest Management. Kemudian dilakukan rehabilitasi dengan rotasi, lalu rehabilitasi non rotasi juga perlu dilakukan. Kemudian ini pengontrolan restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut ini relatif susah Bapak dan Ibu, karena kalau untuk lahan gambut sendiri ketika ini sudah terbakar maka kontrolnya akan dia akan membakar hampir keseluruhan lahan airnya. Jadi kontrol perbaikan tata air gambut ini benar-benar harus diperhatikan oleh teman-teman kehutanan. Kemudian konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi keanekaragaman hayati ini sebenarnya tidak langsung memberikan efek ke penurunan emisi GRK, tapi merupakan bagian dari enabling. Capaian Voluntary 2030 ditentukan oleh deforestasi lahan gambut. Nah, pengurangan emisi dari gambut ini cukup penting. Kemudian degradasi dan peningkatan regenerasi untuk peningkatan penyerapan karbon, lalu perbaikan tata air gambut. Kemudian ada rehabilitasi hutan dan pengelolaan hutan lestari. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa kayu-kayu yang keluar dari hutan Indonesia merupakan kayu-kayu hasil SFM. Dan optimalisasi lahan tidak produktif. Saat ini masih banyak lahan-lahan yang tidak produktif atau lahan hutan yang diminta oleh pertanian untuk dijadikan sawah, tetapi karena relatif sulit mengubah lahan hutan menjadi lahan persawahan. Nah, ini kita coba dihutankan kembali. Aksi pengurangannya dilakukan aksi pengurangan emisi, mempertahankan serapan yang ada, punya peningkatan serapan ini yang paling penting. Kemudian perlu dilakukan pengembangan kelembagaan melalui berbagai instrumen kebijakan baru, pengembangan pengendalian sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan publik. Nah, bagaimana sih koordinasi antar sektor? Nah, sebenarnya tiap tahun kami mempunyai forum Friends of NDC. Jadi forum Friends of NDC ini akan forum dari forum pengampu 5 sektor NDC. Jadi forum Friends of NDC ini ada pertemuan level eselon 1 dan level menteri. Di kami melakukan pertemuan bisa 3 atau 4 kali dalam 1 tahun. Ketika itu benar-benar capaian kita turun atau ada perubahan kebijakan baru. Kemudian yang kedua, penyampaian capaian reduksi emisi GRK per sektor ya. Masing-masing sektor akan menyampaikan capaian reduksi emisi GRK ke kami setiap tahunnya untuk melihat tracking progress NDC seperti apa. Yang terakhir, monitoring pelaksanaan implementasi NDC. Ini seperti saya sampaikan, kita sedang menyusun sistem untuk tracking progress NDC, di mana pertemuan ataupun komunikasi dengan KL ini dilakukan per semester untuk melihat bagaimana tracking progress emisi di Indonesia, termasuk untuk melihat seperti target pembangunan PLTS atap. Kita misalkan tahun ini memiliki target 100 unit. Pada 3 bulan dan 6 bulan pertama kita akan memonitor itu sampai mana pelaksanaannya, sehingga target itu dapat tercapai di tahun berjalan. Sementara seperti itu paparan dari kami. Mungkin kita akan lebih banyak di sesi diskusi. Terima kasih, Bu Sita. Ya, terima kasih Ibu Dila atas pemaparannya. Mungkin sedikit saya ringkas ya Bu ya. Mungkin tadi dari target NDC itu sudah akan terpenuhi ya Bu ya di tahun 2030 untuk yang UNDC ya Bu ya. Kemudian untuk 2 sektor utamanya itu ada dari energi dan Volu, di mana per masing-masing sektornya ini sudah ada strategi-strategi terkait aksi mitigasi per masing-masing sektornya. Nah, tadi mungkin di energi ada upaya aksi mitigasi berupa dekarbonisasi, mungkin renewable energy, kemudian juga terkait penggunaan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan, mungkin seperti itu, dan ada beberapa strategi-strategi juga yang di bidang Volu. Nah, mungkin ini karena sektor industri yang kebetulan hadir juga di sisi energi ya, ada dari IP, UGP Priuk, mungkin itu nanti akan banyak lebih diskusi mengenai di sektor energinya ya. Mungkin monggo dari Bapak Ibu sekalian dari peserta Prospek Talks, apabila ada pertanyaan kepada Ibu Dela, mungkin berdiskusi terkait target NDC. Mungkin saat ini mungkin sudah sampai berapa persen ya Bu ya, sampai direncanakan bisa terpenuhi di 2030, mungkin tahun ini mungkin berapa persen atau seperti apa. Monggo dari Bapak Ibu sekalian bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom chat nggih.
seperti itu. Atau bisa raise hand mungkin seperti itu untuk biar lebih bisa dua arah ya seperti itu. Monggo dari teman-teman peserta Prospek Talks apabila ada pertanyaan kepada Ibu Dela. Atau mau nanti juga tidak apa-apa, Bu. Saya coba standby dulu. Oke. Eh, Baik Bu Dela, mungkin dari teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu sekalian peserta Prospek Talks bisa sambil mungkin masih agak bingung ya, kira-kira mau tanya apa nih terkait target NDC, mungkin posisi Indonesia sekarang ada di mana atau seperti apa, mungkin bisa disampaikan di kolom chat. Mungkin ini sambil menunggu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang menyampaikan pertanyaan, mungkin bisa juga dilanjutkan ke Pak Eka nih untuk narasumber kedua seperti itu. Izin. Baik, Ya. baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar ya, Bu ya. Sudah terdengar Pak Eka, mungkin izin saya membacakan profil Pak Eka terlebih dahulu nggih, dari teman-teman Ya, Bapak Ibu baik, sekalian maaf. peserta prospektor bisa mengetahui. Baik, tidak apa-apa Pak Eka. Mungkin izin saya menyampaikan untuk profil dari narasumber kita yang kedua, yaitu ada Bapak Eka Oktaviatna Mulyadi, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Nah, Bapak Eka menempuh pendidikan S1 Teknik Kimia di Institut Teknologi 10 November dan melanjutkan studi S2 Teknik Kimia dengan peminatan di energi dan proses berkelanjutan di Universitas Indonesia. Nah, kemudian saat ini Bapak Eka menjabat sebagai Officer Lingkungan di PT PLN Indonesia Power unit bisnis pembangkitan Priok. Nah, kemudian selain berkiprah di bidang operasional di sektor industri energi, Bapak Eka juga aktif dalam kegiatan penelitian serta publikasi ilmiah. Ini salah satu karyanya itu mengenai studi simulasi penurunan emisi mengenai penerapan co-firing hidrogen dan gas alam pada pembangkit listrik berkapasitas 880 MW di tahun 2025. Juga menulis buku ya Pak Eka ya mengenai konservasi keanekaragaman hayati di kawasan urban yang diterbitkan di tahun 2023. Nah, ini untuk keilmuan juga pengalamannya ini sangat linear ya. Tadi mungkin mengacu juga dengan presentasi sebelumnya dari Ibu Dela mengenai target-target dari sektor energi yang mungkin nanti dari Pak Eka bisa menyampaikan mengenai pengalaman-pengalaman maupun kegiatan yang sudah dilakukan oleh PLN UBP Priok ya, Bapak mengenai aksi mitigasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman seperti itu. Mungkin dari Pak Eka apakah sudah siap ya Pak? Ya, siap sudah Ibu. Oke, baik. Pada Pak Eka, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Apakah presentasi saya sudah terlihat ya? Ya, sudah Pak Eka. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya yang saya diamanahkan oleh pimpinan perusahaan di forum ini ya, yaitu terkait Carbon Shift Transformasi Hijau menuju NZE 2060. Di sini mungkin saya akan menjelaskan terkait apa aja sih yang sudah PLTGU Priok ini khususnya melakukan PLN secara umum, yaitu terkait akselerasi transisi energi dan dekarbonisasi di sektor pembangkit seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait profil secara general bahwa di kami yaitu PT PLN Indonesia Power UPP Priok itu merupakan subholding merupakan bagian dari PT PLN Indonesia Power yang mana merupakan subholding dari PT PLN Persero. Nah, dapat dilihat pada bagian bahwa kegiatan utama bisnis kami itu lebih kepada penyedia energi. Ya, dalam hal ini energi listrik yang nantinya kita alirkan ke transmisi maupun distribusi, yang itu PLN bagian lain, yang baru akan dialirkan ke masyarakat seperti itu. Nah, untuk di profil Prioknya sendiri, yaitu kita itu UBP Priok ini terdapat 2 unit, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada PLT Priok dan PLT di Senayan, yang dua-duanya itu tidak dapat dikesampingkan karena memang operasional pembangkitan ataupun segala hal terkait lingkungan juga dari PLT di Senayan itu masih dalam ruang lingkup di Priok seperti itu. Nah, untuk total kapasitasnya itu adalah 2.947 megawatt. Bisa di cross check. Ini merupakan blok PLTGU terbesar yang ada di Indonesia. Nah, dengan total 4 blok ya, blok 1, 2, 1100, blok 3, dan blok 4 yang semuanya ini bisa kita mensuplai 65% kelistrikan di Jakarta, Bapak Ibu sekalian.
Dan untuk PLTD sendiri hanya sebagai backup ya. Ketika memang ada entah dari PLT Geobruk ataupun dari 30% 5% sisanya itu ketika ada trouble, PLTD Senayan itu baru akan jump in seperti itu. Nah, masuk ke target NCE ya. Nah, kalau di sini target NCE kita dalam hal ini PLN kita itu ada 5 lighthouse inisiatif ataupun 5 tujuan ya, 6 tujuan ya, 6 tujuan yang semuanya itu udah di breakdown nih sama kita sama PLN nih. Jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Nah, yang pertama yaitu terkait build more renewable plan. Artinya apa? PLN ini berencana akan membangun lebih banyak pembangkit, tapi yang berhubungan yang dari renewable energy. Nah, kalau dalam hal ini jangka pendeknya itu R&D ini pembahasan terkait nuclear power plant yang nantinya itu ditargetkan di akhir tahun 2060 nih, itu sudah di 10 gigawatt di tahun 2060. Nah, lalu ada di dieselization, ini lebih kepada replace nih, atau mengurangi PLT yang menggunakan diesel oil, dan diganti menggunakan solar PV ataupun BESS ataupun battery energy storage system ya. Nah, yang kedua adalah CFBP retirement atau phase down. Coal fuel power plant. Nah, ini PLTU ya. PLTU ini dikurangin ataupun dipensiunkan. Nah, itu diganti dengan IGCC ataupun Integrated Gasification Combined Cycle. Ya, artinya apa? Mungkin sama-sama menggunakan batu bara sih awalnya. Cuma batu bara yang di IGCC ini dilakukan gasifikasi terlebih dahulu. Yang artinya nantinya hasilnya akan syngas. Syngas nanti yang baru akan digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit. Nah, syngas itu kan sendiri cuma hidrogen dan CO ya. Sehingga secara hitung-hitungan nih, secara hasil nih, kalau reaksi kimia normal itu harusnya hasil emisi yang dihasilkan itu lebih rendah daripada ketika harus menggunakan batu bara eh, full seperti itu. Nah, yang ketiga adalah biomass co-firing. Nah, ini sudah kita lakukan nih. Biomass co-firing ini sudah kita lakukan di beberapa PLTU di PLN Indonesia Power. Itu sudah sekitar 3-10% sudah rutin dilakukan, bahkan continue. Makanya kita di PLN itu terdapat hutan tanaman energi, Bapak Ibu sekalian. Jadi 3-10% dari batu bara nanti itu diubah dengan menggunakan pelet-pelet yang dari uh, tumbuhan ya, biomas itu yang kita ambil dari tanaman energi yang biasanya kaliandra dan sebagainya, itu gunakan sebagai co-firing sehingga mengurangi penggunaan batu bara ini juga. Terus terkait CCUS ataupun CCUS yaitu Carbon Capture Utilization Storage ya. Nah, ini studinya itu sudah dilakukan di PT PLN itu salah satunya itu di Suralaya. Di Suralaya itu kita kerjasama dengan LAPI ITB ya Ibu sekalian. Nah, CCUS ini karena memang kondisinya adalah memerlukan lahan yang kosong, lahan yang gede, makanya uh, pilot projectnya itu studinya itu biasanya masih dilakukan di pembangkit-pembangkit atau PLTU yang lahannya itu masih ada gitu, masih ada. Nah, targetnya itu di target jangka panjangnya itu dapat implementasi CCS itu di akhir tahun 2060. Nah, karena ini kalau kita ngomongin yang apa sih yang udah PLT Geobruk lakukan nih ya, itu ada di poin 5 dan 6. Ini 6 dulu nih. 6 kok apa hubungannya sama clinical teknologi? Sebenarnya bukan ke clinical teknologinya, tapi adalah teknologi yang digunakannya. Nah, saat ini itu rata-rata penggunaan teknologi itu ada di pretreatment, Bapak Ibu sekalian, yaitu di low NOx burner misalnya, contohnya, yaitu kan low NOx itu hanya mengurangi mengurangi hasil NOx dari emisi yang dihasilkan oleh pembangkit. Nah, sekarang kajian-kajian itu eh, masuk ke arah post treatment, yaitu dengan penggunaan DeNOx ataupun DeSOx. Nah, kalau bedanya apa? Ketika low itu hanya mengurangi, kalau D itu eliminate ya, ataupun menghilangkan seperti itu. Nah, itu dalam masih kajian yang nantinya jangka panjangnya itu dapat digunakan seperti itu dengan bahkan dengan FGD ataupun sulfurnya juga seperti itu. Nah, untuk yang poin 5 pilot project amonia dan hidrogen co-firing. Nah, untuk yang ini kebetulan juga pilot projectnya itu ada di PLT Geobruk dan PLTMH Bali seperti itu. Nah, nanti akan saya lebih jelaskan pilot project penggunaan co-firing hidrogennya. Oke, lanjut.
Nah, penggunaan jadi lebih karena memang tadi kita menyebutkan bahwa hidrogen ya, penggunaan hidrogen ya, kita perlu tahu nih bahwa hidrogen sendiri kita perlu pastikan bahwa penggunaan hidrogen yang kita hasilkan itu sudah menjadi green. Green artinya apa? Green itu adalah bahwa penggunaan elektrolisis atau penggunaan prosesnya itu menggunakan eh, renewable energy. Nah, dalam hal ini itu PLTS. Nah, ini proses adalah green hydrogen yang dimiliki oleh PT Priok. Nanti akan saya jelaskan apa aja sih fungsi dari hidrogen yang telah dihasilkan. Nah, itu dari filter KOH, di elektrolisis menjadi hidrogen, dikompres untuk dapat dipapatkan untuk dimobilisasi. Nah, mobilisasi ini nantinya akan dimasukkan ke storage nanti akan diletakkan ataupun disampingkan ke utilisasi-utilisasi yang utilisasi lain yang dapat dengan mudah digunakan seperti itu. Nah, ini adalah green hydrogen kami di foto sebelah kanan. Nah, ini green hydrogen kami itu kita mulai dengan ini ya, Bapak, biasanya produksi PV-nya itu 56,25 kWp, yaitu atas 102 megawatt. Tapi kita juga ternyata memang perlu REC. Jadi REC dari PLTP yaitu sekitar 650 megawatt. Nah, itu tercatat semuanya. Jadi bukan greenwashing ya, greenwashing karena memang kita tercatat secara bukannya juga bagus, yaitu dan hasilnya adalah green hydrogen kita itu sekitar 8,69 ton per tahun. Nah, ekses green hydrogennya itu 4,76 ton per tahun. Nah, ekses ini yang kita gunakan untuk power up 16 fuel cell electric vehicle yang asumsinya itu dia berjalan 100 km per hari. Nah, sisanya tadi apa? Sisanya digunakan oleh eh, generator karena memang hidrogen ini adalah pendingin generator di pembangkit seperti itu. Nah, ini selain dari KWP yang dari PLTS tadi, kita juga memiliki beberapa PLTS lain. Sebetulnya ada banyak ya, ada PLTS di gedung administrasi, PLTS pohon, kita juga ada di jalan-jalan. Nah, tapi cuma memang yang secara terrekodnya masih di tiga ini karena memang itu yang project baru ya. Jadi kita belum record, baru mulai di tahun depan untuk normal recordnya. Nah, penggunaan hidrogennya nih sekarang nih. Penggunaan hidrogennya salah satunya yaitu dengan ini Bu, SPPH. Nah, apa sih SPPH? SPPH itu kalau kita ngomong itu ada SPBU, ada SPKLU, ini kita SPPH yaitu hidrogen. Nah, kita bisa klaim bahwa HRS atau Hydrogen Refueling Station ataupun SPPH itu yang kita punya karena ini letaknya di PLT di Senayan yang saya sebutkan tadi bahwa masih dalam lingkup UBP Priuk itu merupakan SPPH pertama yang ada di Indonesia. Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa instansi, baik dari universitas ataupun dari kementerian dan serta di sini saya tampilkan juga terkait dengan segala DAMRI. Ketika memang mereka nantinya penggunaan bus listrik ataupun kendaraan-kendaraan listrik, mereka ngisinya di PLTD Senayan ketika memang ada hidrogen juga seperti itu. Nah, yang kanan ini lebih kepada perakiraan atau estimasi kami, yaitu kita bisa saving 1,59 juta liter ketika memang penggunaan hidrogen ataupun 4,15 juta kilogram CO2. Nah, ini adalah total green hydrogen milik PLN. Ini HRS Senayan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini mobilisasinya. Jadi mobilisasinya tadi itu kenapa ada yang di gambar sebenarnya ada mobilisasi karena memang nantinya dari PLTG Priok karena memang saat ini mungkin green hydrogen tadi banyak ya. Nah, karena memang penggunaan hidrogen itu masih terbatas ya, masih terbatas sehingga kita itu hanya dari Muara Karang ataupun PLTG Priok untuk green hidrogen sehingga saat ini cukup masih mencukupi karena memang secara hukum ataupun siapa yang hukum kan belum belum boleh melakukan penjualan ataupun yang lain ya sehingga kita masih dalam tahap pembelajaran ataupun penelitian seperti itu. Nah, mungkin bertanya-tanya nih karena kan memang tidak ada nih terkait HRS nih ataupun hydrogen refueling station di PLN 6 like initiation like initiation tadi PLN. Nah, tapi ternyata kenapa saya masukkan? Karena memang secara di roadmap hidrogen dan amonia nasional yang merupakan hidrogen dan amonia ini kan tuh ujung tombak ya nantinya ketika NCE ya. Nah, makanya saya masukkan transportasi karena memang di Kementerian ESDM itu masukkan roadmapnya itu masuk ke transportasi juga ada.
sehingga di tahun 2025 sampai 2034 bagian inisiasi di short term-nya mereka. Nah, oleh karena itu dari sini kita udah comply nih. Secara tidak langsung kita bisa ngomong bahwa PLN ini khususnya APLTG Priok kita ini melakukan comply terkait aturan ataupun pemerintah gitu, anjuran pemerintah. Nah, yang kedua adalah jaringan gas. Ini juga ada di yang 6 lighthouse tadi. Mark initiation maksudnya yaitu jaringan gas yaitu penggunaan co-firing hidrogen. Nah, di sini adalah pencampuran H2 20% hidrogen yaitu 20% dengan dari tahun 2008 sampai 2034. Nah, berikut adalah kami sampaikan bahwa di PLN sendiri kebetulan juga karena memang yang ini luar biasa diundang PLTGU Priok ya. Karena memang di PLTGU Priok ini adalah yang ditunjuk PLN untuk menjadi pilot project co-firing hidrogen. Dapat dilihat penandatangan dari PT Indonesia Power dan Mitsubishi Heavy Industry. Kita itu ditunjuk untuk pilot project co-firing hidrogen untuk PLTGU. Nah, tapi untuk saat ini targetnya itu masih di tahun depan, di akhir tahun depan, karena memang untuk yang PLTMH Bali itu bahkan sudah mulai ya 3% dan 5% percobaan. Tapi untuk yang PLTGU karena memang secara spesifikasi peralatan ataupun piping itu perlu ada penyesuaian ya. Perlu ada penyesuaian sehingga dilakukan penyesuaian terlebih dahulu sehingga tidak ada kendala di kemudian hari seperti itu. Nah, ini adalah sebenarnya ada nih kajian dari Mitsubishi-nya ketika diterapkan itu menurunkan sekitar 6,2 tapi saya nggak bisa share di sekarang kajian tersebut. Saya ambil dari salah satu jurnal nih ya. Sebenarnya ada banyak jurnal bahwa ketika co-firing itu CO2-nya itu akan turun. Nah, kalau di kajian kami itu sekitar 6% ketika penggunaan 20%. Kenapa rata-rata 20%? Karena memang hidrogen itu ketika dibakar lebih panas, Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika tambah gede ini hidrogennya lebih dari 20%, otomatis kemungkinan besar spesifikasi peralatan dari burner yang biasa PLTGU yang ada di Indonesia itu tidak akan sanggup buat nempa ataupun nerima panas yang dihasilkan. Sehingga maksimal rata-rata masih di 20%. Kecuali memang ada pembangkit jenis yang khusus untuk co-firing seperti itu. Nah, PLTGU Priok ini juga masuk ke salah satu dari 5 perusahaan PLN yang ikut di 2 sistem perdagangan karbon. Nah, jadi ada 2 sistem perdagangan karbon, yaitu yang PT BLPU itu di bawah Kementerian SDM ataupun yang SPE GRK di bawah Kementerian KLH ya sekarang ya. Nah, itu sistemnya kalau yang KLH ini kan sistemnya kan beyond ya. Jadi kita melakukan pekerjaan, kita melakukan submit data lah ya hitungannya untuk kita dapat nih nilai SPE kita yang nantinya akan diperjualbelikan, yaitu diperoleh untuk mengoperasi emisi ataupun usaha atau kegiatan di tempat lain. Sedangkan yang PT BLPU ini eh, itu statusnya adalah wajib karena didapatkan didasarkan oleh intensitas emisi yang telah dihasilkan biasanya 3 tahun terakhir oleh ISDM itu di rata-rata. Nah, kita dapat nih cap daripada tahun berjalan seperti itu biasanya. Nah, ini yang PT BLPU karena memang kita sudah masuk nih per 2025 ini kita sudah mulai perjalanan PT BLPU. Tapi memang cap-nya belum turun ya sampai saat ini. Untuk yang SPE kita sudah melakukan perdagangan karbon. Nah, ini adalah regulasinya. Ya, PT BLPU merupakan mengacu pada kuota emisi yang ditetapkan untuk Kementerian SDM yang sudah saya sebutkan tadi bahwa dia itu biasanya terlibat dari intensitas emisi ataupun emisi yang sudah 3 tahun terakhir itu biasanya kita sebutnya itu RME ya, rencana monitoring emisi. Kita dan based on-nya itu 3 tahun terakhir emisi yang dihasilkan. Nah, sedangkan offset emisi itu adalah untuk pembangkit yang baru biasanya, yang komersial date-nya itu maksimal 5 tahun dari mulai validasi. Ntar saya kasih contoh. Nah, ini adalah alur dari SPE GRK. Saya menjelaskan sedikit, yaitu terkait pengisian data umum. Pengisian data umum ini kita melakukan input ke SRN, Bapak Ibu sekalian. Input ke SRN, bahwa inputan SRM, terus input-inputan lain, terus yang penyusunan drum ini didasarkan oleh ada aturan di SRN itu itunya adalah sebutannya adalah MSEP ini. MSEP yang dia ngacu ke UNFCCC juga ACM 00 sekian. Nah, itu dari banyak SNF ini. Nah, yang kita pilih saat itu adalah PLTGU baru. Lalu kita setelah membuat dokumen rencana aksi mitigasi, lalu divalidasi oleh validator. Setelah divalidasi oleh validator, ada laporan validasi. Nah, lalu LCAM itu laporan capaian aksi mitigasi, yaitu setelah berjalannya proyek
setelah berjalan project. Nah, kita ngasih awal nih rencana nih. Ternyata setelah project berjalan ini apakah masih sesuai? Kan pasti ada pengurangan. Nah, itu yang akan diklarifikasi, yang diverifikasi, lalu hasilnya nanti disetujui oleh MRV, lalu baru keluar nilai tonase karbonnya untuk diperjualbelikan. Nah, kita proses awal yang tadi saya sebutkan itu proses awal semua, terus ada penerbitan SPI, terus terdaftar di SRN. Nah, lalu dari terdaftar ini kita bisa migrasi ke IDX Karbon, lalu baru di IDX Karbon itu boleh diperjualbelikan. Lalu setelah diperjualbelikan itu akan istilahnya retired ya, sudah dibeli seperti itu. Nah, berikut adalah SPE kami, hasil tampilan dari IDX Karbon. Di sini disebutkan bahwa pengoperasian pembangkit listrik baru pembangkit gas PLTGU Blok 4 PT PLN Hijau Power. Nah, kita disebutkan juga itu ada tonasenya terverifikasi tahun 2021, 2022, dan 2023. Jumlah-jumlahnya dan jumlah-jumlah inilah yang nantinya akan diperdagangkan. Nah, kita juga masuk ke 5 perusahaan pertama ya, hitungannya yaitu perdagangan internasional, Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2020 Januari kemarin kita masuk perdagangan internasional, cuma nggak semuanya kita taruh di bursa internasional, kita cuma taruh di 500.000 ton dan terjual itu sekarang ini per Juli, per Agustus ya, karena saya yang belum update lagi, itu sekitar 38.000. Nah, harganya itu ya berkisar, karena nggak tetap ya harga karbon ya, berdasarkan permintaan ataupun jenis project, itu sekitar 30.000 sampai 80.000. Tinggal kalikan aja Bapak Ibu sekalian ya, berapa banyaknya kita dagangan karbon doang. Nah, ini adalah program-program lain ya. Kita kan juga ikut proper, habis sekarang kita ikut proper. Kita itu ada beberapa program yang tujuannya itu tentu efisiensi energi ataupun penurunan emisi. Nah, contohnya adalah penggunaan eco-illumination, yaitu penurunan emisi yang didapat penurunan emisi ini didapatkan dari pengalian dengan grid seperti itu. Nah, 80,43 ton di Green Belt, terus penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak penggantian, jadi semuanya itu kita di PLTG Peru itu sudah menggunakan bahan bakar listrik maupun hidrogen. Kita juga ada kendaraan hidrogen itu ada 3 kendaraan hidrogen yang sudah ada di PLTG Peru serta ada PLTMH. Nah, ini hasil dari desal aliran air yang harusnya ini keluar ke laut langsung, tapi kita manfaatkan putarannya untuk menjadi buat PLTMH juga. Kira-kira dari PLTGU Priuk apa-apa saja yang kita lakukan saya sudah sampaikan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bapak Eka atas paparan yang sudah disampaikan. Mungkin izin untuk meringkas sedikit nih Pak, untuk dari paparan Pak Eka pada pagi hari ini. Nah, dari PLTGU Priuk sendiri ini sebenarnya sudah banyak sekali ya Pak ya aksi-aksi yang sudah dilakukan untuk menjawab strategi aksi mitigasi yang sudah disampaikan dengan oleh Bu Dela tadi ya. Jadi banyak sekali aksi dekarbonisasinya seperti tadi ada juga menjawab tadi 6 tujuan yang di Lighthouse inisiatif dari PLN IP sendiri, di mana di PLTGU ini ada co-firing hidrogen, kemudian ada pengembangan renewable energy, kemudian juga bahkan melakukan perdagangan karbon untuk PLTGU baru ya Pak ya. Ya, Nah, betul. mungkin itu juga beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelaporan di proper ya. Kalau untuk di proper sendiri kan juga melakukan program-program pengelolaan lingkungan khususnya di emisi energi ya Pak ya, itu yang sudah dilaporkan betul. di proper seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian selanjutnya mungkin dilanjutkan saja dengan sesi diskusi yang mungkin agar lebih aktif dari Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan di kolom chat sesuai format yang sudah dikirimkan oleh teman-teman panitia. Mungkin izin Pak Eka, ini tadi ada pertanyaan terlebih dahulu kepada Bu Dela. Mungkin dari Bu Dela juga sudah menjawab ya. Mungkin sambil saya bacakan agar teman-teman sekalian juga terkopi untuk pertanyaannya dan juga untuk jawaban diskusinya dari Bu Dela. Mungkin dari Bu Dela, apakah sudah bisa on mic kembali, Bu Dela? Iya, bisa Ibu. Oke, Bu Dela, mungkin izin ini pertanyaan untuk Bu Dela terlebih dahulu dari Mbak Dani dari Prospek. Nah, ini untuk pertanyaannya berkaitan dengan target volume net sink tahun
tahun 2030 tentu saja berkaitan erat sekali dengan pengelolaan hutan di Indonesia. Saya ingin bertanya, apa saja yang menjadi tantangan Indonesia dalam mencapai volume net sink 2030 dan bagaimana strategi untuk mengatasi atau mengurangi tantangan tersebut. Monggo dari Bu Dela mungkin bisa dijawab, dan untuk Bapak Ibu sekalian, untuk peserta prospektor, mungkin untuk pertanyaan lebih banyak pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ya, seperti itu untuk memeriahkan proses diskusi pada siang hari. Mungkin seperti itu kepada Bu Dela. Saya persilahkan Bu untuk menjawab langsung untuk pertanyaan dari Mbak Dani dari Prospek. Baik, terima kasih Bu Sita. Saya coba menjawab pertanyaan dari Mbak Dani dari Prospek. Ya, Bu Sita. Ya, terkait dengan sejauh mana tadi saya ingin bertanya apakah pengelolaan hutan di Indonesia banyak tantangannya? Iya, tantangannya cukup besar, Bu, karena untuk pengelolaan hutan ini, yang pertama pasti kondisi hutan di Indonesia sudah tidak sama dengan kondisi yang dulu ya, di mana masih hijau. Saat ini tekanannya tambah lebih besar karena kita akan diharapkan mampu swasembada pangan. Kemudian target pertumbuhan ekonomi yang sudah di launching pada awal tahun 2025 ada sebesar 8%. Otomatis ini akan semakin menekan kondisi hutan di Indonesia dan untuk ketersediaan lahan untuk memenuhi swasembada pangan tersebut. Kemudian bagaimana kita mengatasinya dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, kami memaksimalkan pada proses deforestasi dan degradasi hutan khususnya untuk lahan gambut, karena ketika terjadi kebakaran gambut maka emisi yang keluar itu akan sangat besar. Ini yang harus benar-benar kita jaga sebenarnya. Jadi penataan tata air gambut, terus pengurangan deforestasi dan degradasi hutan seperti penggunaan SFM (Sustainable Forest Management) ini salah satunya untuk mengurangi hal tersebut. Kemudian sebenarnya untuk kondisi hutan di Indonesia ini kita sudah menerima beberapa pendanaan melalui beberapa program, baik itu melalui FCPF maupun BUCF yang sudah saya tuliskan juga di chat, seperti pendanaan FCPF yang sudah diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur, di mana ini kan kita sudah memasukkan beberapa mekanisme terkait dengan pengelolaan hutan, melengkapi sisretnya, kemudian permintaan-permintaan dari negara donor terkait bagaimana kondisi hutan, syarat-syarat yang harus dilengkapi di dalam sisret yang kita apply untuk bisa mendapatkan pendanaan Risalbe payment. Nah ini, dan untuk Kalimantan Timur itu sebenarnya sejak 2-3 tahun lalu sudah menerima pendanaan ini. Dan pendanaan ini sudah bisa dimanfaatkan, Bu, oleh masyarakat maupun Pemda. Ketika kita memagari, kami istilahnya jangan memagari hutan itu dengan besi, karena akan lebih susah. Tapi pagari hutan itu dengan mangkok. Ketika masyarakat di sekitar hutan ini kenyang, jadi mereka merasa tercukupi dengan kondisi hutan, mereka relatif tidak akan merusak hutan. Nah, kita pagari dulu mereka, kita sejahterakan dulu mereka melalui beberapa mekanisme pendanaan, termasuk saat ini yang sedang berproses adalah hutan di Jambi dengan program BioCF-nya. Ketika mereka merasakan manfaat dari hutan, maka kerusakan hutan itu mampu atau dapat dikurangi. Kemudian ada pertanyaan kedua kah? Support seperti apa? Ya, Bu? Ya, izin Ibu Dela, mungkin tadi ada pertanyaan lanjutan lagi dari, kebetulan sama dari Mbak Dani juga dari Prospek Institute, mungkin untuk pertanyaan agak sedikit berbeda ya Bu ya. Ini ada support seperti apa yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memenuhi target NDC tersebut. Nah, sejauh ini bagaimana proses edukasi terkait proses NDC kepada masyarakat? Nah, terima kasih. Nah, ini mungkin mengacu ke peran serta multi pihak ya Bu ya. Mungkin kalau tadi kan ini dari sisi pemerintah, kemudian ada dari sisi pelaku usaha. Nah, ini dari masyarakat sebenarnya juga bisa berperan aktif ya Bu ya dalam mencapai target NDC. Nah, ini kira-kira bagaimana proses edukasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait pencapaian target ini sendiri. Monggo Ibu Dela. Baik, sebenarnya yang dimaksud masyarakat di sini masyarakat umum maupun industri ya Bu ya. Maksudnya untuk yang support seperti masyarakat itu sebenarnya kalau di tingkat tapak kami memiliki program Proklim juga Bu, program Kampung Iklim, di mana masyarakat mampu menjaga lingkungan dengan melakukan program-program di Kampung Iklim, termasuk dengan melakukan 3R sampah di lingkungan 3 sampah di lingkungan rumah tangganya. Jadi dia mulai memilah sampah pada level rumah tangga. Kemudian kita bisa melakukan composting atau
pupuk kompos cair. Pak saya namanya bio. Nah, ini mulai bisa dilakukan. Jadi kita memilah sampah mulai dari rumah tangga, kemudian bioenzim, kita melakukan bioenzim yang dari potongan-potongan buah ataupun sisa makanan kita bisa menggunakannya untuk membuat bioenzim. Kemudian kita untuk sisa-sisa makanan yang padat seperti nasi dan lain-lain kita bisa digunakan untuk kompos sebenarnya. Atau kita bisa melakukan 3R mulai dari apa namanya memisahkan kertas, dan kita kan sudah ada bank sampah ya dan PDU setahu saya di setiap wilayah. Nah, kita bahkan di tempat saya di perumahan saya itu ada bank sampah setiap bulan dan saya punya tabungan sampah Ibu. Jadi kita bisa gunakan mendekati Idul Fitri biasanya. Nah, spot-spot yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya seperti itu. Jadi kecil memang kegiatannya, tapi ketika itu dilakukan oleh banyak orang, nah ini akan sebenarnya mampu meningkatkan reduksi emisi GRK di sektor waste, termasuk dalam menjaga, termasuk penggunaan, kalau untuk sektor energi mungkin penggunaan lampu LED, terus kita harus mematikan lampu ketika itu tidak digunakan, jadi lebih hemat energi. Itu sebenarnya kecil, tapi ketika setiap rumah tangga mampu melakukannya, nah ini mampu mensupport NDC Indonesia, Bu. Kemudian kalau dari segi perusahaan kan sekarang sudah ada, udah keluar Perpres 110 tahun 2025 terkait dengan perdagangan karbon ya Bu. Mungkin bisa dibaca dan dilihat di situ bahwa untuk ikut dalam perdagangan karbon kita sudah bisa akan ada alokasi karbon. Kemudian kita bisa menyusun drum untuk yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Eka ya, sebagai salah satu syarat untuk kita bisa ikut dalam perdagangan karbon tersebut. Bagaimana proses edukasi terkait dengan NDC ini? Sebenarnya kami ketika mengeluarkan dokumen baru, kami melakukan konsultasi publik, Bu. Selain itu di direktorat kami kan sedang menyusun roadmap subnasional sebenarnya per provinsi. Nanti akan ada target per provinsi dan ini perlu dibantu masyarakat. Jadi kami melakukan sosialisasi terkait NDC maupun peta jalan subnasional ini per wilayah sebenarnya, dan kami menitip per wilayah dan setiap tahun sebenarnya, dan kami juga menitipkan kebijakan-kebijakan baru atau edukasi masyarakat melalui tangan kami yang ada di Pusdal di setiap region. Kami punya Pusdal di setiap region, dan ini kami lakukan melalui edukasinya melalui BIMTEK maupun sosialisasi atau ya seperti itu sih Bu. Dan kami sering sebenarnya ke daerah atau ke masyarakat untuk menyampaikan program-program terbaru atau bagaimana yang diperlukan, bagaimana aksi yang diperlukan oleh masyarakat agar bisa membantu capaian target NDC di Indonesia, Bu. Oke, terima kasih Ibu Dila. Mungkin dari Mbak Dani dari Prospek Institute, apakah sudah cukup menjawab ya untuk penjelasan dari Ibu Dila untuk mungkin tadi dua pertanyaan yang disampaikan ya tadi terkait yang di Volu dan juga dari proses edukasi terkait NDC ke masyarakat dalam artian masyarakat umum dan juga di sektor industri, mungkin seperti itu ya Bu Dila. Dari Mbak Dani, apakah mungkin bisa merespon atau seperti apa, monggo? Oke, cek suara saya terdengar? Iya, terdengar, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dela atas responnya. Mungkin tadi karena mungkin bagi saya sedikit asing ya untuk memahami apa itu yang tadi disebutkan seperti VOLU atau mungkin net zero emission seperti itu ya Bu ya. Nah, saya sebenarnya juga masih cukup tertarik dengan pembahasan terkait VOLU ya, mengingat Indonesia ini memiliki prosentase hutan yang cukup besar. Namun seperti yang tadi Ibu Dela sampaikan juga ternyata tantangan terkait pengelolaan hutan itu juga cukup tinggi juga ya, apalagi dengan targetan swasembada pangan dan lain-lain. Itu kan jadi tidak selaras dengan upaya deforestasinya ya Ibu ya. Nah, mungkin ini juga jadi diskusi juga sih Bu, ingin tanya sebenarnya kalau di dalam mencapai suatu target volume ini, apakah antar kementerian nih misalnya Ibu, itu saling membicarakan ini enggak ya Bu? Semacam, oh kami punya target volume sekian, sementara di kementerian lain ada target swasembada sekian. Nah, apakah ada titik temu untuk saling mencapai target masing-masing? Sebenarnya seperti itu, Ibu. Lalu tadi kan juga disampaikan terkait pendanaan ya,
yang tidak diberikan dalam bentuk uang, tapi bisa di diaplikasikan melalui program ya Ibu ya. Nah, program-program ini tuh biasanya yang sudah dilakukan oleh mungkin pihak daerah atau mungkin pihak-pihak yang mendapatkan pendanaan ini, itu biasanya berupa program apa ya Ibu? Terima kasih. Baik, baik, terima kasih Mbak Dani. Untuk tadi saya sampaikan di bagian saya terakhir ada koordinasi antar kementerian atau lembaga ya. Seperti kami memiliki forum Friends of NDC. Di forum itu ada perwakilan antar kementerian atau lembaga pengampu NDC. Jadi sebenarnya mereka juga sudah nih bahwa target guru untuk netting itu di tahun 2030 cukup besar. Tapi Kementerian Pertanian sendiri pun, saya sebut kementeriannya ya, Kementerian Pertanian sendiri pun memiliki target swasembada pangan. Jadi kami kami mencoba mengelingkan. Jadi di antara kami akan menyerahkan hutan-hutan yang memang kondisinya agak relatif sulit kami rehabilitasi. Jadi kami serahkan hutan-hutan itu, dan ketika memang itu pun tidak bisa digunakan untuk lahan pertanian yang akan dikembalikan ke kami. Jadi kita tidak akan menggunakan memberikan hutan yang masih virgin, hutan yang masih kondisi pohonnya masih bagus, itu akan menghasilkan deforestasi dan degradasi yang lebih besar. Biasanya kami berikan kawasan-kawasan APL, area penggunaan lain untuk kondisi nanti akan dialih gunakan alih fungsi lahan kan. Nah, seperti itu sih. Jadi semaksimal mungkin di antara kementerian pun saling menjaga bahwa ini sebenarnya kan target bersama. Mereka juga ngasih sebenarnya. Makanya ketika satu sektor tidak mampu berkurang, maka akan coba ditutup dari sektor lainnya. Seperti itu sih, kayak sektor IPVU kan capaiannya sudah cukup tinggi nih. Sebenarnya di tahun 2022 saja mereka sudah mampu memenuhi target emisi di tahun 2030. Yaitu hanya sebesar 7 juta ton. Nah, lebihnya itu akan coba kita pakai untuk menutup sektor lainnya. Nah, seperti itu sebenarnya Bidani. Dan program-program yang diusulkan oleh kawasan yang sudah mendapatkan pendanaan, biasanya mereka kalau awalnya mereka menjaga hutan ya. Jadi kita coba ada beberapa persyaratan yang disisir sistem informasi revisi untuk yang Redpass itu ada beberapa yang harus dipenuhi. Saya tidak hafal sih sebenarnya. Itu nanti bisa dicek di website UNFCCC yang artikel 6 Bu. Jadi untuk memenuhinya itu persyaratan apa saja, berapa kawasan hutannya seperti apa yang digunakan, yang bisa masuk play, kemudian syarat-syaratnya apa saja yang harus dipenuhi. Jadi dia harus punya kelembagaan tertentu, harus punya hitungan karbonnya, terus kemudian aturan-aturan dari pemerintah provinsinya seperti apa. Nah, itu harus semua di-apply semua untuk bisa memperoleh pendanaan tersebut. Kemudian ketika sudah kan ada pre-investment sebenarnya sebelum pendanaan itu cair. Di proses pre-investment itu akan kami dampingi tentunya bersama dengan Kementerian Kehutanan dan Taman Nasional KSI yang ada di wilayah tersebut untuk menyusun semua dokumen yang dibutuhkan seperti dokumen ERPA dan lain-lain. Nah, setelah itu dan proses implementasi itu nanti akan turun untuk sekian miliar, bisa sekian miliar itu akan dititipkan ke BPDLH, ke Kementerian Keuangan, tapi tidak bisa ditaruh saya mau minta uang sekian, tapi bisa digunakan untuk pembangunan jalan. Ada yang pembangunan jalan di Kalimantan itu, terus untuk rehabilitasi hutan berikutnya, kemudian untuk wilayah sebenarnya tidak diberikan bantuan tunai ke masyarakat maksud saya ya, tapi berupa program sosialisasi, BIMTEK, kemudian peningkatan capacity building masyarakat atau peningkatan keterampilan masyarakat sekitar hutan. Jadi dia tidak menggantungkan nasibnya atau dirinya penghasilannya di hutan tersebut, tapi dia punya kemampuan untuk menghasilkan penghasilan sendiri. Nah, itu sih Ibu. Kemudian itu mungkin Ibu kayaknya tadi ada pertanyaan dari Bu Dani. Oh ya, mungkin Bu Dani sudah ya, atau ada tambahan lagi karena masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Oh iya, terima kasih Bu Dela atas penjelasannya. Ini sudah jadi lebih memberikan gambaran terkait hulu dan juga NDC yang ditargetkan oleh Indonesia. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu Sita. Oke, baik Bu Dila, mungkin izin dilanjutkan kembali nggih.
untuk sesi diskusinya. Mungkin ini ada 2 pertanyaan, tapi dua-duanya dari kepada Bu Dela semua ya untuk pertanyaan. Mungkin dari teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian peserta Prospek Talks, mungkin ada pertanyaan gitu terhadap Pak Eka, mungkin bisa disampaikan ya. Nanti sambil menunggu kita bisa jawab dulu untuk pertanyaan kepada Bu Dela, tapi dari Bapak Ibu sekalian rekan-rekan Prospek Talks, jika ada pertanyaan kepada Pak Eka ini sebenarnya bagus banget ya untuk yang PLTGU Priuk ini kan sudah melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan mitigasi dalam artian di emisi ya, di emisi dan energi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan atau pertanyaan terkait perdagangan karbon. Nah, mungkin itu juga bisa disampaikan ya di kolom chat seperti itu. Mungkin saya izin Pak Eka untuk melanjutkan untuk proses diskusi ke Bu Dela terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Hanif Kurniasi atau Mbak Hanif Kurniasi dari PRIM ya. Ini untuk teknis sepertinya untuk perhitungan pengurangan dampak karbon, apakah ada minimal usia pohon atau tanaman yang mampu membantu penyerapan karbon di lingkungan, dan apakah ada kriteria tertentu untuk tanaman yang mampu menyerap karbon dengan optimal dan efektif. Mungkin ini lebih ke perhitungan ya Bu ya, terkait emisi yang diserap atau serapan karbon yang dapat diserap sendiri oleh pohon itu kira-kira untuk minimal usianya seperti apa, kemudian kira-kira ada kriteria tertentu nggak ya untuk tanaman apa yang bisa menyerap karbon. Seperti itu, Bu Dela, monggo bisa dijawab saja. Ya, baik. Sebenarnya untuk minimal usia pohon ini sebenarnya pohon yang sudah mulai dihitung itu yang sudah tertangkap dengan citra satelit, Ibu. Karena untuk yang sektor hulu, kami menggunakannya adalah data spasial. Nanti berapa tutupan tajuk atau tutupan lahan yang tertutup oleh pohon itu yang kami hitung. Tidak menghitung per pohon Bapak dan Ibu karena kurang akurat ya, sesuai dengan IPCC guideline. Memang kita menggunakan untuk yang khusus untuk sektor hulu kita menggunakan data spasial yang dari citra satelit. Biasanya kami mendapatkannya dari Direktorat IPSC ya. Nah, yang mereka memiliki tutupan kawasan se-Indonesia. Untuk jenis-jenis pohon tertentu ini sebenarnya bisa kita cari Bu, tapi saya tidak hafal. Biasanya dia bertajuk lebar sih. Jadi semakin jangan posisi seperti daun jarum ya. Nah, itu lebih kecil tertangkapnya di citra satelit. Jadi kita bisa menggunakan pohon-pohon bertajuk lebar. Jadi penyerapannya akan lebih tinggi ketika semakin banyak hijau daun yang menutupi kawasan hutan atau kawasan wilayah. Jadi sebenarnya ada sih sebenarnya Ibu untuk mengukur perhitungan reduksi dari tanaman sepanjang trotoar ini, tanaman sepanjang jalan tol. Nah, ini sebenarnya bisa juga kita hitung per pohon, tetapi ini relatif sulit nanti untuk jatuhnya ke klaim reduksinya, karena kita perlu justifikasi kenapa kenapa ini justifikasi metodologi yang digunakan, karena secara umum untuk yang sektor hulu ini memang metodologi yang digunakan merupakan tutupan tajuk pohon yang tertangkap di citra satelit. Ketika tanaman di sekitar jalan tol itu terbaca oleh citra satelit, itu akan terhitung menjadi capaian sektor kehutanan nasional. Tetapi jika pun tidak, sebenarnya kita bisa menghitung, tapi itu jadinya level komunitas, level proklim akhirnya. Seperti itu sih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dela. Mungkin dari Mbak Hanif Kurniasi, apakah ada tanggapan atau seperti apa? Atau ada yang masih perlu didiskusikan lebih lanjut seperti itu terkait perhitungan pengurangan dampak karbon dari pohon ya Ibu ya? Berarti Bu Dela ini untuk perhitungannya sendiri kalau dari citra satelit lebih ke luasan hektar ya Ibu ya berarti ya? Oke, kalau misalkan tidak di luasan hektar, lebih ke perhitungan untuk yang di proklim tadi ya Bu ya, yang di levelnya komunitas. Mungkin seperti itu Mbak Hanif Kurniasi. Iya, Mbak Sita, Ibu Dela, terima kasih banyak atas jawabannya. Sudah cukup jelas Ibu dan Mbak Sita. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Hanif. Terima kasih Mbak Hanif. Mungkin izin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin bisa dibantu dari rekan-rekan panitia untuk menampilkan di layar. Ini untuk pertanyaan dari Mbak Sulis dari PRIM ya.
Ini untuk Bu Dela, tapi sepertinya dari Pak Eka juga bisa untuk menanggapi, nggih, Pak Eka, karena dari Pak Eka kebetulan juga sudah melakukan perdagangan karbon dan juga tadi bahkan sudah ada yang di tingkat internasional ya, Pak Eka. Mungkin ini terkait pertanyaannya penggunaan SRN dalam perdagangan karbon. Bagaimana tahapan untuk memperoleh SPE GRK dan dokumen atau persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi? Mungkin dari Ibu Dela dulu ya untuk pertanyaan teknis alur untuk memperoleh atau mendaftarkan ke SPE GRK. Mungkin nanti bisa dilanjut oleh Pak Eka terkait pengalaman yang selama ini sudah dilakukan oleh PLTGU terkait perdagangan karbon yang sudah dilakukan selama ini, baik ke alur, mungkin dilanjutkan mungkin tantangan atau yang dirasakan selama ini seperti apa itu ya Pak untuk proses pelaporannya. Mungkin seperti itu kepada Bu Dela terlebih dahulu, saya persilahkan. Baik, Ibu Sita. Ya, ini lebih cocok Pak Eka sebenarnya sebagai pelaksana. Iya, baik, saya coba menjawab terkait dengan tahapan-tahapan. Ya, ketika kita akan mengajukan SPE GRK, tentu kita memiliki apa ya, wilayah ya, bukan wilayah, mempunyai aksi mitigasi tertentu. Ketika aksi mitigasinya itu misalkan listrik ya, listrik off grid atau on grid. Kemudian jadi kita coba daftarkan dulu melalui SRN PPI. Nah, disampaikan metodologinya seperti apa, perhitungan seperti apa, nanti ada apply di SRN PPI. Nah, setelah itu kemudian harus menyiapkan drum. Yang tadi disampaikan oleh Pak Eka, drumnya seperti apa itu. Nanti setelah drum itu siap, nanti kita perlu bahas juga metodologi yang digunakan sudah sesuai atau belum dengan FBCC. Atau menggunakan metode yang lain seperti metodenya CDM. Nah, ada persyaratan tertentu juga di dalamnya untuk penggunaan metode tersebut. Kemudian setelah itu baru berproses. Ini apakah bisa kita terima capaian klaimnya, misalkan yang diklaim adalah 1.000 juta ton. Nah, dari 1.000 juta ton tersebut hasil verifikasi dari tim pakar kami, dari tim pakar yang tim pakar beserta verifikasi independen kita, apakah itu akan diakui semua atau seperti apa, atau hanya diakui 100. Nah, itu yang nanti akan keluar sertifikasinya. Tapi tentu dengan proses yang cukup panjang ya, tidak semudah itu sebenarnya. Tapi ya, nanti kita baru akan mampu mengeluarkan SPIK reganya sekian. Jadi itu sih, mungkin Pak Eka bisa lebih jelas nantinya. Ibu Sita, Pak Eka, mohon izin saya mundur diri dulu Pak, karena sudah ditelepon. Mohon maaf. Oh iya, baik, terima kasih Ibu Dela atas kebersamaannya untuk proses Ya, diskusi sebentar ya. pada hari ini. Ya, baik. Mungkin izin untuk Pak Eka mungkin bisa dilanjutkan Pak untuk Baik. pertanyaan mengenai perdagangan karbon ini ya Pak ya. Tadi menjawab dari Bu Dela juga mungkin dari pengalaman Pak Eka selaku pelaksana ya dari PLTGU Priuk terkait perdagangan karbon yang sudah dilakukan. Monggo Pak Eka dipersilahkan. Kalau saya pakai PPT boleh nggak? Oh boleh, monggo. Oke. Dia pakai ini aja. Ya, izin menjelaskan secara singkat mungkin ya. Berikut mungkin alur ya, alur untuk SPE GRK, pengajuan SPE GRK. Jadi alur SPE GRK ini pertama itu terkait yaitu pendaftaran dan pengisian data umum. Nah, di mana pendaftaran dan pengisian data umum? Pendaftaran dan pengisian data umum ini dilakukan di SRN, di web SRN. Nah, di web SRN itu kita melakukan pendaftaran, kita masukkan perusahaan kita apa dan data-data umum lah, data-data umum. Kita punya akun nih di SRN. Nah, baru kita masuk ke poin kedua, yaitu penyusunan drum. Nah, drumnya itu seperti apa? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa drum itu sesuai dengan aksi mitigasi yang Bapak Abu lakukan. Contohnya nih, kalau di saya itu adalah pembangkit listrik tenaga gas uap. Nah, itu kita cari nih di bagian metodologi, kita cari nih MSCP yang sesuai dengan apa yang kita punya. Nah, di sini saya itu MSCP 009. Nah, MSCP 009 jadi terkait pembangunan pembangkit listrik baru pembangkit gas bumi. Nah, dari kita lihat detail itu kita udah dapat nih nantinya itu kita udah dapat form dan arahan pengisian dokumen rencana aksi mitigasi. Nah, hasilnya itu hasil downloadannya itu nantinya akan seperti ini. Nah, kita tinggal ngisi, Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal ngisi dokumen rencana aksi mitigasi kita itu seperti apa. Nah, ada judul kegiatan, penjelasan teknologi itu kita seperti apa, identitasnya seperti apa, terus ada durasi proyeknya. Karena ini durasi proyek saya sampaikan yaitu kita ada istilahnya adalah durasi proyek ya itu ada dua,
yaitu adalah 7 tahun dengan perbaruan 1 kali atau 7 kali 2 ataupun 10 tahun dengan 1 kali. Nah itu kita juga tentukan di dalam dokumen rencana aksi mitigasi. Nah gongnya endingnya apa? Endingnya itu adalah di akhir bahwa di dokumen rencana aksi mitigasi ini kita memiliki kita memiliki total tonase CO2 yang kita akan klaim nantinya. Nah, tapi karena memang biasanya dokumen rencana aksi mitigasi ini dilakukan sebelum aksi mitigasinya, sehingga pasti akan ada perbedaan. Contohnya adalah pemakaian bahan bakar. Di situ juga di sini di MSCP ini, MSCP 009 nanti juga Bapak Ibu bisa combine-kan yaitu dengan dari UNFCCC, yaitu kalau di kita itu dari CDM 0025, itu kita bisa combine-kan perhitungannya. Nah, setelah itu kita dapat nih di dokumen rencana aksi mitigasi itu kita dapat estimasi tonase di 7 tahun yang akan datang. Seperti itu. Nah, dari 7 tahun yang akan datang nih, nantinya akan divalidasi nih drum kita nih perhitungannya apakah sudah benar, inputan-inputannya itu di cross check, misalnya hambatan yang kita masih ada hambatan di situ kita cross check ada hambatannya sudah sesuai apa belum. Nah, setelah divalidasi oleh validator, biasanya ini LVV ya kita nyebutnya, lembaga validasi validator itu ada beberapa ya, cuma ada 4 di Indonesia, tapi nggak tahu kalau sekarang udah nambah, Scovindo, Tufnot, Rainland, Mutu Agung, itu divalidasi nih drumnya nih oleh validator. Nah, setelah divalidasi, kita kita melakukan pelaksanaan aksi mitigasi. Nah, setelah pelaksanaan aksi mitigasi ini kita udah dapat nih 1 tahun nih misalnya nih. Kita nyusun drum di tahun 2021, di akhir 2021 itu kita udah tahu nih ternyata pemakaian bahan bakar kita sekian, produksi listrik kita sekian. Nah, kita perhitung lagi nih, hitungnya itu ada di dokumen LCAM. Dokumennya dokumennya sama, mirip. Kita ada template-nya juga bisa di-download di SRN. Nah, LCM ini tapi perhitungannya itu disesuaikan dengan yang sudah terjadi, aksi mitigasi yang sudah dilakukan. Nah, nanti juga akan dilakukan oleh verifikator juga, dapat verifikasi. Nah, setelah verifikasi ini nanti akan di verifikasi kedua. Jadi verifikator ini kan yang sudah di tangan kanan KLH lah, hitungannya KLH ya. Nah, setelah di verifikator oleh LVV, kita masuk ke MRV dari KLH-nya. Setelah di KLH-nya udah keluar, berarti kita dapat nilai nih, kita dapat karbon yang akan kita perdagangkan, yaitu udah masuk ke SRN nantinya. Seperti itu kira-kira. Jadi setelah masuk SRN kita bisa nih, setelahnya kita migrasi ke IDX Karbon untuk kita perdagangkan lebih luas lagi. Kira-kira kalau dari saya seperti itu, saya kembalikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Eka atas penjelasannya ini detail sekali ya Pak ya. Mungkin tadi dari cara dari SLN-nya, kemudian tahapan-tahapan yang dilalui sampai terbit sertifikat apa namanya nilai karbon yang diperdagangkan seperti itu ya Pak Eka. Mungkin izin saya mungkin panggil sekejap ya, mungkin dari Mbak Sulistiani tadi untuk pertanyaannya, apakah sudah terjawab atau ada yang masih perlu didiskusikan kembali kepada Pak Eka? Ini mungkin isu-isu perdagangan karbon ini ya Pak ya, kalau yang di Proper ini kan baru ya Pak ya, Ya, karena baru betul. muncul di Baru tahun masuk. ini, betul. Jadi mungkin dari rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin kebanyakan dari peserta Proper juga ya, mungkin apabila ada pertanyaan kepada Pak Eka terkait perdagangan karbon, mungkin monggo saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Mungkin izin saya panggil kembali untuk Mbak Sulis, apakah masih ada mungkin apakah ada tanggapan atau ada yang atau apakah sudah cukup jelas seperti itu untuk alur pendaftarannya seperti itu ya? Baik, terima kasih Mbak Sita, terima kasih banyak Pak Eka, dan tadi ada Bu Dela, tapi sepertinya beliau sudah live ya. Tuh, mohon maaf saya izin off cam. Ini terima kasih banyak Pak Eka tadi sudah dijelaskan lebih detailnya seperti apa. Nah, mungkin saya sedikit bertanya kembali Pak, kalau dari SPE, SPGRK, terus kemudian ke IDX-nya sendiri, itu apakah memang ada integrasi dari apa ya, dari mungkin KLH ke IDX karbonnya sendiri, atau memang dari perusahaan sebagai apa ya, mungkin istilahnya proponen seperti itu ya Pak ya. Eh, itu ada proses lagi yang harus dilakukan setelah terbit SPE, terus kemudian akan dimasukkan ke platform IDX Carbon ini seperti apa, begitu Pak Eka? Monggo Pak.
Pak Eka, mohon maaf, Eh, sepertinya masih oke. Ya, Sudah. oke. Ya, terima kasih. Jadi ada nih sebelumnya sebenarnya ada satu PPT lagi yang dari IDX Carbon, cuma saya lupa naruhnya. Jadi ada proses tambahan, yaitu ada proses tambahan. Jadi kita itu tidak bisa memigrasikan langsung dari SRN ke IDX Carbon. Jadi prosesnya adalah kita melakukan balik lagi nih, kita melakukan pendaftaran juga nih di IDX Carbon atas nama perusahaan. Kita melakukan pendaftaran di IDX Carbon. Biasanya itu kalau di IDX Carbon itu beda dengan SRN ya. Kalau di SRN itu satu akun SPE itu untuk satu akun SPE-nya, satu akun perusahaan untuk satu akun SPE. Kalau di IDX Carbon itu satu akun perusahaan untuk beberapa akun SPE seperti itu yang akan dimigrasikan. Nah, kita yang prosesnya itu kurang lebih gampangnya seperti ini, Bu. Jadi kita mendaftarkan diri ke IDX Carbon. Lalu dari IDX Carbon akan melakukan feedback nih bahwa memang kita sudah oke kan memiliki akun IDX Carbon. Kita tinggal komunikasikan daripada KLH maupun IDX Carbon bahwa kita akan migrasikan dari SN ke IDX Carbon. Tapi kalau secara proses bagaimana memigrasikan ataukah bersurat atau seperti apa saya kurang paham karena memang ini ranahnya head office ya. Tapi kira-kira jadi simpelnya adalah kita tetap melakukan kayak 3 pertemuan nih dari perusahaan sendiri, dari KLH juga mengetahui, dari Dex Carbon juga mengetahui. Jadi kira-kira seperti itu, Bu. Kurang menjawab mungkin ya, tapi saya kurang ini nih. Kalau proses utamanya gimana? Oh ya, ya Pak, sudah sebenarnya cukup menjawab ya Pak. Jadi memang kan setelah terbit SPE itu kan memang harus mendaftarkan gitu ya, nggak yang Iya, betul. langsung Iya, terintegrasi gitu ya. iya betul. Ya, baik Pak Eka. Terima kasih banyak Pak Eka untuk diskusinya. Terima Sama-sama, kasih Bu. Mbak Sita. Ya, terima kasih Mbak Sulis atas responnya ya terkait dan juga memeriahkan di proses diskusi pada siang hari ini. Mungkin terima kasih Pak Eka untuk jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian peserta Prospek Talks ke-54, apakah ada pertanyaan lagi ya yang akan disampaikan kepada Pak Eka? Melihat ini Bu Dela kebetulan sudah meninggalkan room karena ada keperluan untuk agenda lainnya. Kepada Bapak Ibu sekalian peserta Prospek Talk mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat nih sesuai format yang tadi sudah dikirimkan oleh teman-teman panitia seperti itu. Mungkin saya izin diskusi sedikit nih Pak Eka terkait perdagangan karbon juga. Nah, ini untuk PLTGU Priok sendiri kan sudah melakukan perdagangan karbon ya Pak sebelumnya. Nah, mungkin bisa diceritakan kembali Pak ke kita misalkan kira-kira tuh tantangan yang dirasakan dari PLTGU Priok sampai sekarang untuk prosesnya mungkin dari awal pendaftaran sampai ke pelaporan sampai sekarang mungkin seperti apa Pak yang dirasakan dari teman-teman PLTGU Priok sendiri untuk proses perdagangan karbonnya ini Pak. Baik, kalau dari kami sih karena memang ada aturan di KLH ya, di peraturannya itu menyebutkan bahwa pendaftaran SPE itu maksimal adalah 5 tahun dari proses pengajuan. Nah, kebetulan SPE PLTG Group itu kita masukkan ke tahun 2024 tahun lalu, sedangkan COD dari blok 4 ini 2019. Sehingga kita itu berkejar-kejar dengan waktu yang harusnya mungkin pengurusan SPE ini bisa sampai 2 tahun kita tapi cut off sampai jadi cuma 1 tahun kita percepat. Jadi kita itu hanya adalah diskusi kita ngajak diskusi daripada LVV maupun KLH seperti itu. Kita kejar-kejaran waktu sampai akhirnya di akhir tahun itu kita dapat di akhir bulan November kita baru dapat hasil dari MRV bahwa kita telah setujui sekitar 2.700.000 ton CO2. Nah, sesungguhnya kalau terkait perdagangan karbon nih ada dilema lain bahwa di perdagangan karbon ini kan hitungannya adalah kita kan sekarang ada di 2 skema ya Bapak Ibu sekalian. Kita ada 2 skema yaitu SPE dan PT BLPU. Nah, kebetulan ketika PT BLPU-nya itu udah wajib nih, kita udah wajib, sedangkan SPE ini kita sebagai beyond compliance kita nih ke pemerintah. Nah, akhirnya ada tubrukan nih, ada tabrakan nih. Karena yang wajib ini tadi kita jualan, tapi yang SPE kita jualan otomatis kan ada hitungannya adalah double claim ya, Ibu. Double claim daripada eh, CO2 yang diperjualbelikan. Nah, misal nih, anggaplah contoh di tahun, kita kan udah klaim itu di tahun 2021, 2022, dan 2023. Nah, misal di tahun 2025 nih, yang hitungannya kita sudah masuk pada PT PLPU.
Padahal tapi kita nggak bisa klaim lagi untuk yang SPE. Karena apa? Karena memang kita sudah masuk ke PT BAIPU sehingga klaim yang SPE yang harusnya kita 7 tahun tadi, yang dari 2001 sampai 2027, kita cuma berhenti di tahun 2023. Karena tadi, jadi kita sistemnya adalah tidak boleh double claim. Sehingga hitungannya ya rugi ya, hitungannya ya rugi nggak rugi karena memang kita udah masuk ke yang wajib, tapi yang jadinya kita yang udah daftar SPE kita dapatnya harusnya 7 tahun, anggaplah 2,7 juta itu kan 3 tahun nih. Anggaplah kalau memang 7-7-nya dapat kan jadinya bisa sampai 10 juta ton yang akan kita perjualbelikan ya. Tapi ternyata cuma di cut off sampai 2,7 karena itu masuk PT BHU. Jadi dilemanya seperti itu sih kalau dari sisi kami. Karena kita ikut. Cuma enaknya adalah karena memang di tahun 2021 dan 2023 ini bisa diperjualbelikan sampai agak lama sehingga di tahun yang sama kita bisa jualan di 2 daerah. Jadi di PT BHPU kita bisa jualan dari caps yang sudah ditentukan SDM, tapi karena memang di 2021 sampai 2023 misalnya masih ada sisa, kita juga bisa jualan. Karena itu kan caps itu kan hasil dari tahun yang bukan tahun berjalannya PT BHPU. Mungkin itu sih dilema-dilemanya kita, Bu. Iya, oke. Karena ada di dua skema itu ya, Pak ya. Tadi di PT Betul, BAIPU dan juga di SPE, nggih, seperti itu ya, iya. Pak ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan kepada Bapak Eka terkait implementasi terkait aksi mitigasi yang sudah dilakukan oleh PT IP Priv ya, seperti itu. Mungkin juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta Prospek Talks, mungkin bisa mengisi absensi pada di tautan daftar hadir yang sudah dikirimkan oleh panitia, nggih, seperti itu. Nah, mungkin izin Pak Eka, saya yang berdiskusi saja seperti itu ya, sambil biar teman-teman ini bisa terpancing juga ya untuk proses diskusinya. Mungkin sedikit ya Pak Eka, mungkin tadi saya tertarik dengan kegiatan pilot project ya Pak, terkait co-firing hidrogen. Nah ini kan untuk co-firing hidrogen ini rencananya selesai di tahun 2026 besok ya Pak ya, akhir tahun. Nah untuk sekarang berarti untuk kondisi implementasi proses pilot project-nya itu seperti apa, kemudian mungkin bisa diceritakan Pak untuk kan biasanya kalau untuk co-firing rata-rata biasanya ya co-firing biomasa ya Pak ya, kalau untuk co-firing hidrogen ini mungkin agak baru juga di teman-teman sekalian, mungkin bisa diceritakan Pak lebih lanjut mengenai proses implementasi dari pilot project untuk co-firing hidrogen ini sendiri Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kalau terkait co-firing hidrogen ya, co-firing hidrogen itu kebetulan pilot project dari PLN itu ada di 2 unit. Mohon maaf kalau saya salah ya. Setahu saya ada di 2 unit. Yang pertama itu yang telah disebutkan saya di foto saya di BPT yaitu PLT Gebruk dan PLTMH Bali. Nah, untuk yang di PLTMH Bali itu sudah dilaksanakan di 2 kali atau 3 kali sesi, yaitu di 3% dan 5% dan dinyatakan berhasil. Nah, untuk yang PLT Gebruk memang belum terlaksana karena memang secara ini ya, secara spesifikasi peralatan ataupun jalur atau piping yang berhubungan dengan pembakaran co-firing hidrogen itu masih perlu disesuaikan seperti itu, Bu. Nah, kerjasama kita kan sama Mitsubishi nih. Saat ini tahapnya itu masih dalam kajian perbaikan daripada jalur perpipaannya untuk penggunaan co-firing hidrogen. Nah, tapi sudah dilakukan nih, kan sekarang kan ada hitungannya ada simulasi-simulasi. Nah, simulasi-simulasi itu dilakukan dengan inputan-inputan yang dari kapasitas maupun spesies peralatan maupun bahan bakar yang digunakan itu dari kita, itu dimasukkan ke dalam simulasi bahwa sesuai simulasi dari Mitsubishi itu ketika memang itu diterapkan di PLT Gebruk itu bisa menghasilkan bisa menurunkan kira sekitar 6,2% per tahun ya dari total emisi yang dihasilkan ton CO2 ekuivalen yang dihasilkan ton CO2 ya dari yang dihasilkan per tahun seperti itu. Nah, sehingga ambillah contoh misal di Priok itu menghasilkan 100 ton gitu ya Bu ya. Jadi kita bisa bilang 6 jutanya itu hilang seperti itu untuk setahun berjalan. Nah, untuk saat ini sih, kalau saya bilang di akhir tahun 2026 juga, saya juga cukup ragu ya, Bu ya, karena memang target maksimal dari PLN itu di tahun 2030 untuk jangka pendeknya. Jadi kemungkinan di tahun 2026 itu masih dalam tahap percobaan. Jadi percobaannya kan dilakukan berkali-kali nih, Bu. Jadi untuk yang bahkan yang PLTMH Bali tadi kan juga sudah dilakukan 3 kali nih, 3% dan 5%. Karena targetnya juga dilakukan itu 20% untuk maksimalnya. Kenapa 20%? Karena memang densitas lagi.
LHV dari hidrogen ini sendiri kan lebih tinggi ya. Kalau yang kita pakai gas itu sekitar 50 kilokalori, sedangkan untuk hidrogen itu 120 sampai 140. Sehingga ketika panasnya lebih tinggi pun maksimal itu ketika masuk ke simulasi biasanya itu kalau udah di atas 20%, otomatis dia panas yang dihasilkan itu melebihi dari kapasitas burner, tahanan burner. Sehingga memang dasar kenapa 20% itu seperti itu. Mungkin kira-kira dari saya seperti itu, Bi, progres ataupun penjelasan terkait co-firing hidrogen yang dilakukan PLN. Oke, baik, terima kasih Pak Eka. Berarti ini memang tahapannya masih di pembuatan pipeline-nya ya Pak ya, Betul, Ibu. perpipaan-perpipaannya Iya, seperti itu ya Pak ya. Berarti nanti untuk targetnya juga sama ya Pak ya, seperti yang di PLTMH Bali mungkin iya, mencapai 20% ya Pak ya. targetnya 20% semua. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Eka. Mungkin saya kembali mengingatkan kepada buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari peserta Prospek Talks, apabila ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom chat seperti itu. Mungkin saya tunggu sekitar 2 menit seperti itu. Apabila sudah dirasa cukup dari teman-teman, mungkin saya izin untuk menyudahi untuk Prospek Talk pada pagi hari ini. Mungkin seperti itu ya Pak Eka ya. Oke, mungkin ini Pak, berarti kan untuk implementasi yang co-firing hidrogen itu kan sedang dipasang pipeline ya sekarang ya. Berarti untuk sebelumnya untuk di PLTGU sendiri, apakah sudah ada co-firing biomasa sebelumnya Pak yang sudah dilakukan sebelumnya, sebelum ke hidrogen ini Pak? Jadi sistemnya nggak bisa karena gini, co-firing itu ada 3 jenis ya. Jadi 3 jenis, co-firing biomas, co-firing amonia maupun co-firing hidrogen. Nah, untuk yang sudah dilakukan PLN itu adalah co-firing biomas. Nah, biomas itu kan bentuknya padatan ya, Bapak sekalian ya. Padatan yang biasanya itu dari pelet-pelet kayu ataupun pohon pohon yang digunakan untuk menggantikan 3 sampai 10% dari batu bara. Yang kayu-kayu ini itu memiliki nilai kalor yang hampir mirip ataupun setara lah dari batu bara yang digantikan. Nah, ketika jadi dari spesifik peralatan juga. Jadi memang ketika dia ngomongnya adalah biomas, otomatis yang digunakan adalah PLTU. Jadi karena memang PLTU itu pasti co-firing biomas. Sedangkan untuk yang co-firing biomas ini tidak bisa dilakukan di pembangkit-pembangkit yang berbahan bakar gas seperti itu. Karena memang gas itu masuknya pasti kalau nggak amonia dan amonia ataupun hidrogen. Sehingga untuk saat ini pasti pilot project-nya untuk yang PLTGU itu pasti arahnya lari ke amonia maupun hidrogen. Gitu sih Bu, kira-kira. Oke, baik, terima kasih Pak Eka. Wah, ini juga ilmu baru ya bagi saya sendiri, terlebih untuk sistem-sistem co-firing seperti ini ya Pak ya. Mungkin untuk melihat di kolom chat sepertinya masih belum ada pertanyaan lebih lanjut Pak Eka dari peserta Prospek Talk. Mungkin karena mengingat durasi juga, ini sudah jam 10.47, mungkin izin saya sudahi ya Bapak Ibu sekalian untuk sesi diskusi pada pagi hari ini seperti itu. Mungkin sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber, Adi Dada Bu Dela, juga dari Pak Eka atas paparan dan wawasan yang luar biasa banyak ya kepada kami semua peserta Prospek pada pagi hari ini. Mungkin dari pemaparan tadi mungkin sedikit saya berikan sedikit closing statement bahwa untuk perjalanan menuju net zero emission tahun 2060 ini bukan hanya sekedar teknologi atau kebijakan, tapi juga memerlukan komitmen dan kolaborasi dan juga cara pandang ya dari kita sendiri, dari berbagai pihak yang bisa berpartisipasi. Kalau dari pemerintah tadi menyiapkan arah dan strategi, kemudian dari sektor industri melakukan implementasi aksi-aksi mitigasinya, bahkan kita sendiri selaku masyarakat bisa melakukan aksi mitigasi dalam lingkup komunitas yang tadi disampaikan oleh Bu Dela juga dalam bentuk proklim atau mungkin dari emisi di sampah ya, pengelolaan sampah. Mungkin semoga apa yang kita bagikan pada pagi hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk turut mengambil peran dalam transformasi hijau Indonesia, dalam artian menurunkan emisi ya, untuk mencapai target NDC seperti itu. Mungkin
Seperti itu izin saya sudahi untuk proses diskusi untuk prospek talk pada pagi hari ini. Senang sekali saya bisa berpartisipasi untuk memandu acara prospek talk. Sebelumnya saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dalam pemanduan acara pada pagi hari ini. Saya Sita undur diri selaku moderator undur diri. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka Waalaikumsalam dan Bapak Ibu Bapak. sekalian. Terima kasih Ya, semuanya. saya kembalikan ke Mbak Liza selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Sita dan terima kasih untuk Pak Eka atas pemaparan materinya. Diskusi yang sangat luar biasa menarik ya pagi ini hingga siang ini membahas tentang emisi karbon dan perdagangan karbon dalam acara Prospek Talks 54 yang diadakan oleh Prospek Institute. Baik, sebelumnya kita sudah berada di penghujung acara. Saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir ya yang sudah tersedia di kolom chat. Untuk sertifikat Prospek Talks dan materi menyusul akan kami kirimkan via email sesuai dengan data yang Bapak dan Ibu isi melalui daftar hadir, nggih. Saya mewakili Prospek Institute mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yaitu Ibu Della dan Bapak Eka, juga moderator kita pada pagi ini Mbak Sita. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Prospek Talks pada pagi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan sampai jumpa kembali pada Prospek Talk selanjutnya. Untuk mengetahui agenda kami bisa dilihat melalui Instagram @prospek.institute. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.